Ibu Amalia Rahman. Terima kasih. Rekan-rekan media sekalian, izinkan saya atas nama Kepolisian Daerah Jawa Barat menyampaikan kedukaan rasa duka yang mendalam dan keprihatinan atas peristiwa ini yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Seharusnya perempuan-perempuan kita semua dalam keadaan aman dan terlindungi. Ini menjadi keprihatinan kita semua. Kemudian izinkan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan perhatian semua pihak, pemerintah pusat, Menteri Pemberdayaan Perempuan, pemerintah provinsi, dan semua pihak-pihak yang selama ini ada di sini Bapak Kapolda Metro Jaya dan Polres dan biasa Mas Polres Jaya yang terus memberikan support dukungan kepada kami pihak kepolisian dan teman-teman lain. Izinkan izin meneruskan bahwa kami Kepolisian Daerah Indonesia pada tanggal 12 Juni 2026 telah menerima pengaduan atau laporan yang kami tuangkan dalam laporan polisi dari keluarga korban yang melaporkan telah terjadi peristiwa penganiayaan berat dan atau perampasan kemerdekaan orang dan atau penyanderaan terhadap korban dengan inisial YTR yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama TA. Atas laporan tersebut, tentunya kami pihak Kepolisian Jawa Barat melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan sehingga kami berkeyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh laporan tadi. Dan kemudian kita lanjutkan dengan pengejaran tersangka dan penetapan tersangka pelaku kejahatan tersebut. Peristiwa yang dilaporkan rekan-rekan media semua bahwa dalam kurun waktu bulan Mei 2024 hingga bulan Juni 2026 di wilayah Bandung telah terjadi penganiayaan berat di mana pelaku melakukan beberapa kekerasan, menyundut badan korban dengan rokok, memukul kepala dengan tangan kosong, memukul wajah korban, kepala, mulut, telinga menggunakan helm. Ini dilakukan berulang-ulang. Memukul dengan menggunakan meja kecil, pemantik korek api berbentuk pistol, sehingga mengakibatkan korban luka berat dan melakukan penyekapan dengan cara mengunci korban dalam kamar dan meninggalkan pergi dalam keadaan tidak. Ini peristiwa yang dilaporkan. Selanjutnya saya ingin menceritakan sebagai informasi buat seluruh dunia. Peristiwa ini diawali tahun 2024. Korban ini bekerja di perusahaan Nabati di Pasto, Bandung. Menyampaikan kepada pihak keluarga, Pak Tidak dan Majalengka,
untuk mendapatkan imbalan gaji yang lebih besar. Tetapi berulang kali informasi-informasi tentang keberadaan korban itu dicek di tempat pos, di tempat kerja, tidak ada. Akhirnya pihak keluarga mencoba berkomunikasi lewat Facebook karena nomor handphonenya korban ini tidak bisa dihubungi, dan direspon sama korban bahwa pihak keluarga jangan mengurus yang bersangkutan karena yang bersangkutan sudah dewasa atau merasa besar. Keberadaan korban terus tidak bisa diketahui oleh keluarga, termasuk ada informasi dari sebuah perusahaan media televisi di Jakarta, tetapi ditelusuri juga itu ternyata tidak benar. Dan pada bulan Juli kemarin tanggal 10, ya, barulah pihak keluarga mengetahui keberadaannya setelah ada di rumah sakit Hasan Sadikin. Tentunya teman-teman semua ingin mengetahui bagaimana perkenalan antara korban dan tersangka. Ini diawali tahun 2024, perkenalan melalui aplikasi Tinder. Mereka berkenalan, merasa dekat, berhubungan, dan sepertinya hidup satu rumah di dalam tempat kos. Terjadilah perpindahan tempat ketika mereka menjalani hubungan dari Mei 2024 sampai ke 2026 bulan Juli. Berdasarkan informasi yang kami temukan, itu ada 4 lokasi tempat tinggal mereka, dan tentunya ini sudah kami lakukan olah TKP. Saya ingin juga menjelaskan bagaimana peristiwa ini bisa terkuat atau diketahui oleh kita semua. Berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, pelaku tersangka minta kepada seseorang penjaga kos terakhir untuk mengantarkan korban ke RSUD Ujung Berung. Namun di RSUD Ujung Berung ini ditolak, mungkin permohonan saya bukan ditolak, dimohon untuk merujuk ke rumah sakit yang lebih besar karena kondisinya ini terlihat parah. Sudah kelasnya sepertinya kelas rumah sakit yang besar. Luka di kepala itu sudah terlihat cukup, ya tadi Pak Direktur Rumah Sakit akan menyampaikan, dan dibawalah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Hasan Sadikin yang cukup aware, cukup jeli melihat pasien yang masuk. Silakan coba ditayangkan itu videonya terkait keadaan di rumah sakit kemarin. Video. Terlihat dari video, dari CCTV, mohon maaf ya, bahwa korban dengan menggunakan topi putih dini hari mengantarkan, pelaku dengan topi putih mengantarkan korban ditemani satu saksi dari penjaga rumah. Seperti biasa prosedur, mungkin Pak Kapam dan segala macam, dan dilakukan pemeriksaan awal di UGD. Ini terima kasih sekali lagi Hasan Sadikin menghubungi UPTD Kebelan Perempuan. Ini yang berkomunikasi
Direktur Komunikasi Rumi, Kombes Pol Rumi. Akhirnya kita datang ke rumah sakit Hasan Sadikin. Inilah awalnya terungkapnya peristiwa yang menyedihkan. Proses selanjutnya adalah pembuatan laporan polisi yang sudah sampaikan tadi, dan terlihat di tayangan CCTV dari video tadi, tersangka meninggalkan korban dan pergi ke luar. Rekan-rekan media sekalian, dari 4 TKP tersebut, mungkin bisa saya sampaikan kurun waktunya yang bisa menjadi tempus daripada kami terjadinya peristiwa penganiayaan berat dan penyekapan. Yang pertama itu adalah tersangka dan korban tinggal di daerah Cicahem. Itu kurun waktunya 15 Mei 2024 hingga 15 September 2024. Dari keterangan beberapa saksi termasuk korban, dan sudah kita tanyakan juga kepada tersangka, di tempat ini korban mengalami kekerasan di pukul bagian badan dan di sudut organ. TKP yang kedua itu berada di kosan yang tidak jauh dari kosan pertama itu. Kurun waktunya September 2024 hingga Januari 2025. Tapi di tempat kos ini terjadi percekcokan antara penghuni tempat kos sehingga mereka semua diusir. Nah, di TKP kedua ini terjadilah pemukulan terhadap mata kiri dengan besi. Itu yang menyebabkan, adik kalau kesehatan mungkin tanyakan saya direktur rumah sakit yang sekarang ini dikabarkan tidak bisa melihat. Di TKP ketiga itu bulan Februari 2024 sampai Desember 2025 di Kecamatan Cilencang, Desa Ciporel, Kampung Ciwaru, Kabupaten Bandung, di Kabupaten Bandung. Sehingga korban menurut keterangan korban di TKP ini, tadi TKP kedua mata ini, di TKP ketiga ini mata kami dipukul menggunakan helm dan korban sudah mulai tidak bisa melihat lagi melalui dua matanya. Ini juga melalui kekerasan di lutut, ditebas dengan benda tajam sehingga korban sulit berjalan. Di TKP keempat, nah ini yang terjadi pada kurun waktu Januari 2026 dan Juni 2026. Tersangka dan korban menyewa atau kos di berawat di gang Masjid Cijambe, Desa Cinunu, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, TKP terakhir yang tanggal 10 tadi dibawa rumah sakit Hasan Sadikin. Rekan-rekan media sekalian, kalau dilihat dari peristiwa dan perbuatannya tersangka, ini termasuk perbuatan yang tidak wajar, sadis, kekerasan yang kita tuntut bersama. Untuk itu kami Polda Jabar
semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang serupa. Di antaranya kami hasil gelar perkara, beberapa keterangan saksi, keterangan korban dan lain-lainnya, koordinasi juga dengan Kejati, Kejaksaan di Jawa Barat. Yang pertama adalah pasal 446 ayat 2 KUHP. Artinya setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan. Yang ketiga pasal 446 ayat 2 perampasan kemerdekaan, ini ancaman 9 tahun. Kami juntokan kembali, bandingkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tidak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun. Dan yang terakhir sebagai informasi tambahan, tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis juga hukuman 1 tahun 4 bulan. Jadi terjadi di daerah Bandung. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan modus operandinya. Tersangka memukul korban dengan tangan kosong, benda keras seperti besi, menggunakan senjata tajam, menggunakan helm, mengulik dengan rokok, menempatkan korban di kamar kos dan tidak dibolehkan keluar, dikunci dari luar, dan ini dilakukan secara berulang-ulang dari bulan Mei 2024 hingga Juni 2026. Dilakukan karena kekesalan, kecemburuan terhadap korban. Selanjutnya mungkin ini sesuatu juga yang menarik. Saya ingin menyampaikan bagaimana ceritanya pencarian korban. Dari tanggal 12 Juni tersebut, ini kami sudah membentuk sebuah tim diketuai oleh Bapak Kapolda, terdiri dari para direktur, tentunya yang paling depan dari direktur PPA perlindungan anak, perempuan dan anak, direktur kriminal umum, kemudian untuk teknis pencarian dan sebagainya, didukung oleh direktur kriminal khusus untuk di bidang teknis-teknis yang melalui kriminal khusus, didukung juga oleh direktur cyber karena kami melacak melalui media sosial, tayangan-tayangan lain, dan yang terakhir juga kami tidak untuk melibatkan direktur narkoba apabila yang bersangkutan akan terkait dengan narkoba. Kami menyusuri semuanya seperti tayangan yang terlihat di atas. Dan Cimahi, ya, pelarian, kemudian ke daerah Tangerang. Ini semua kami telusuri. Transaksi di Cimahi,
transaksi di Tangerang, tidur di pompa bensin dan sebagainya. Dan terakhir tanggal 22 pada saat penangkapan dini hari, kami menangkap keberadaan melintas di sebuah jalan dan berada di sekitar Anjungan Tunai Mandiri. Kami yakini benar bahwa itu adalah pelaku dan sebagainya. Dan kami terus men-searching, mencari semua majalah itu. Karena ini semua kami upayakan semua pencarian teman-teman tim khusus ini. Dan hari kami mendapat informasi bahwa dia berada di perumahan Gria Pesum. Dan pada pukul 18.30 kami lakukan penangkapan. Dan langsung kami bawa ke Polda Jabar sebagaimana saya memberikan keterangan dan segera pada malam tersebut. Rekan-rekan sekalian, kepolisian daerah Jawa Barat telah melakukan beberapa upaya penyidikan. Ini tentunya terkait dengan korban, ini menjadi prioritas kami. Kami bermohon kepada rumah sakit untuk segera bisa merecovery. Kami bermohon kepada pemerintah provinsi begitu supaya ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita bisa kembalikan kondisinya pulih. Kami telah melakukan beberapa langkah pendidikan di antaranya dalam visum et repertum, tapi mungkin mohon maaf peraturan saya tidak bisa menjelaskan seperti apa yang kami temukan dari hasil, tapi bisa tidak dapat juga informasinya bahwa ini sangat sadis. Selamat datang Pak Gubernur. Mungkin bisa saya teruskan kembali. Tidak itu saja, kami juga langsung menghubungi LPSK hadir di sini untuk minta pengawasan korban supaya korban ini tetap terjaga di LPSK Silakan akan apa. Kemudian kami juga menghubungi Ikatan Psikologi Klinis. Kemudian kami juga mempunyai salah satu ahli psikologi di sini yang itu untuk melakukan pendampingan, termasuk kita memeriksa berdasarkan psikiatri untuk memeriksa tersangka. Tindakan lain, memeriksakan semua barang bukti yang kita terima, mencocokkan golongan darah daripada saksi dan korban untuk kita kirim ke laboratorium forensik Polri. Beberapa barang bukti nanti tidak bisa kita aplikasi, tapi beberapa buktinya sudah berada di laboratorium forensik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya nanti juga bisa lihat langsung ada beberapa barang bukti, ada kartu keluarga yang tidak bisa kita kami tunjukkan, kemudian beberapa foto, beberapa juga ada foto kebersamaan
tersangka dengan pelaku pada istri. Ada jaket hoodie yang tadi kita lihat di dalam CCTV tadi, itu juga sudah kita amankan. Helm dan digunakan untuk pemukul luka dan kepala itu juga sudah kita amankan. Awalnya helm ini berwarna merah, kemudian sama tersangka berubah menjadi warna hitam. Informasi tambahan ini saya ceritakan, tim ini selalu melaporkan kepada kami ya banyak faktor-faktor kesulitan ketika kita mencari tersangka. Tersangka ini berlatar belakang pekerjaan seorang debt collector di sebuah perusahaan. Sepertinya punya pengalaman yang cukup bagaimana mengerjakan debt collector sehingga dia bisa juga mengelabui kita dalam pencarian. Tapi kemanapun kita cari dan berkat dukungan masyarakat semua dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menemukan yang bersangkutan. Untuk beberapa barang bukti nanti bisa langsung dilihat dan semuanya di situ disajikan supaya kita. Itu mungkin informasi yang saya dapat sampaikan tentang kronologis, modus, dan apa yang kita persangkakan, barang bukti dan lain sebagainya. Selanjutnya telah hadir bersama kita beberapa pejabat, kita itu Menteri Bapak Gubernur. Kami berikan waktu untuk menyampaikan statement kepada kita media. Kita mulai dulu. Silakan dulu. Pemirsa, saksikan perkembangan selanjutnya di seluruh program berita di iNews dan pemirsa, saksikan perkembangan selanjutnya di seluruh program berita di iNews. Saya Wiki Adrian, terima kasih, sampai jumpa.